Nusaybah binti Qa'am radhiyallahu anha. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundangkan ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Sedangkan suaminya, yaitu Sa'id, sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari itu ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suamiku tersayang," Nusaybah berkata, "aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang," kata Nusaybah. Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, yaitu Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Wahai ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu, Sa'id baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaybah tertunduk sebentar. "Inna lillahi," gumam Nusaybah. "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Wahai Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," kata Nusaybah. Mata Ammar bersinar-sinar. Lalu ia berkata, "Terima kasih wahai ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menderatkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu, lalu berkata, "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, wahai Ammar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul." "Innalillahi," Nusaybah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka, ya Ummu Ammar?" tanya si penunggang kuda itu. Nusaybah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Saat masih kanak-kanak," jawab Nusaybah. Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya lalu berkata, "Wahai ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, aku akan tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaybah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" tanya Nusaybah. Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya, Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu.